Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz sekeluarga sehat walafiat husnul khotimah. Amin, amin. Ustadz mau bertanya, bagaimana cara menghadapi ujian yang terus-menerus? Ujian yang terus-menerus, ya. Tahu nggak kalau kita diuji terus-menerus, yang harus dilakukan apa? Pertama, introspeksi. Karena Anda perlu bedakan ada ujian, ada musibah. Itu beda. Jangan-jangan itu bukan ujian, tapi musibah. Apa bedanya musibah dan ujian? Kalau musibah itu terjadi, wama asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan perbuatanmu sendiri. Jadi teman-teman, sahabat, kalau kita selalu terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, introspeksi, benar nggak musibah? Benar nggak ujian? Orang suka bilang ujian. Ada orang yang ketemu saya, Ustadz, mohon doa, saya lagi diuji. Kenapa Pak? Saya kanker paru-paru. Ternyata Bapak itu merokoknya sejak SMP. Sejak SMP merokok. Sekarang dia kena kanker paru-paru. Menurut Anda ini ujian apa musibah? Menurut Anda coba. Ya. Ini bukan ujian. Ini musibah. Fabima kasabat aidikum. Itu karena kelakuan kamu. Gitu. Ya. Kelakuan kita. Kita bawa mobil, ugal-ugalan, celaka. Jangan bilang ujian. Aduh, saya diuji oleh Allah, kecelakaan. Bukan ujian itu musibah. Kenapa? Anda bawa mobilnya ugal-ugalan. Jadi kalau Anda ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, ditipu lagi, jangan bilang ujian. Boleh jadi itu karena kelalaian kita. Ada teman saya yang, aduh Pak Am, saya diuji nih. Kenapa? Saya tertipu dengan investasi bodong, ya. Investasi kalau nyimpen duit sekian ratus juta tiap bulan 10 juta gitu. Saya bilang saya punya sedikit bisnis. Kalau ada orang yang mengatakan per bulan 10% bersih, saya nggak percaya. Orang bisnis itu 10% itu penghasilan kotor. Belum lagi kita harus bayar karyawan. Belum lagi kita harus bayar sewa kantor. Wah, jadi kalau dapat 5% aja, udah bagus itu. Iya, tiba-tiba menjanjikan 10%. Bodoh kita. Kita bodoh. Ya, kenapa? Kok percaya gitu loh? Nah, jadi boleh jadi Anda kena investasi bodong itu ya bukan ujian, etama kebodohan kita, we. Kita terlalu tergiur dengan angka-angka keuntungan dan kalimat gini, ini mah syariat. Nah, kan sekarang lagi musim nih. Ini syar'i. Berarti Anda juga nggak ngerti syar'i itu yang kayak apa. Pokoknya yang Anda lihat untungnya, we. So, Bapak nyimpen uang di bank per bulan berapa? Bapak nyimpen duit 100 juta per bulan berapa coba kalau di bank? Bagi hasil dari bank syariah berapa? So, simpen 100 juta di saya. Saya kasih Anda 10 juta per bulan. Nah, Anda ikut ya, bulan pertama dapat 10 juta, bulan kedua 10 juta, bulan ketiga rada terlambat, bulan keempat lebih terlambat lagi, bulan kelima udah aja, nggak ada keuntungan lagi. Nah, itu saya ingin tanya, ujian apa musibah menurut Anda? Itu musibah karena kebodohan kita. Kita tergiur dengan angka-angka ya. Angka-angka yang membuat kita gede juga ya, bener juga ya. Kalau saya nyimpen di bank syariat paling bagi hasilnya segini, kalau di dia kan segini. Nah, jadi Anda tertipu. Jadi teman-teman, Anda yang tertipu oleh investasi ya, itu sebenarnya bukan ujian, itu mah kebodohan Anda gitu, karena keteledoran Anda ya, karena Fabima kasabat aidikum, itu karena kelakuan kamu. Nah, jadi Anda kan bertanya, kenapa Ustadz saya diuji terus? Jangan dulu ngomong diuji. Coba tanya, jangan-jangan itu bukan ujian, itu musibah. Musibah itu apa?
suatu yang terjadi, keburukan yang terjadi karena keteledoran kita. Gitu, ya. Keteledoran kita. Aduh, Kang, saya diuji ku Allah. Kenapa? DO saya DO. Jadi dia kuliahnya DO, terus bilang ujian. Saya bilang bukan ujian itu. Kalau itu mah musibah. Kenapa? Kamu nggak bisa manage waktu. Betapa banyak orang yang kuliah lagi dan bisa selesai karena kemampuan dalam memanage waktu. Jadi kalau ada orang kuliahnya DO, itu bukan ujian. Itu musibah. Yakin ada sebuah keteledoran dari kita. Nah, lalu kalau ujian bagaimana? Kalau ujian itu nggak ada keteledoran kita. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan mengujimu. Nah, terus kalau ujian mah bisa dirasa enak, bisa dirasa tidak enak. Dan ujian mah itu hak prerogatif Allah. Memang manusia itu ketika diuji ada dua. Ada yang tidak menerima, ada yang tidak menerima. Kenapa saya diberi ini? Kayak begini deh, untuk membedakan ujian dan musibah. Anda gaya hidup sehat, nggak pernah merokok, rajin olahraga, pokoknya pola hidup Anda teh sehat. Tapi Anda kena kanker paru-paru. Itu namanya apa? Ujian. Tapi kalau teman Anda yang kena kanker paru-paru itu karena ngerokok, itu mah musibah. Jadi dua-duanya kena kanker paru-paru. Yang satu mah musibah karena memang pola hidupnya yang buruk. Ya. Dia dari SMP udah ngerokok atuh. Usia 40 kena kanker paru-paru. Itu musibah. Kalau ada yang satu lagi, dia nggak pernah merokok, pola hidup juga sehat, tempat pekerjaannya juga bukan tempat yang beresiko untuk kanker paru-paru, tapi kena kanker paru-paru. Apa ini? Ujian. Gitu. Jadi kalau ujian mah tidak ada saham kita, tidak ada kelakuan kita di situ. Anda bawa mobil, Anda benar bawa mobil tuh, ya. Tapi orang ugal-ugalan sampai celaka, menimpa Anda juga. Dia celaka, ugal-ugalan. Padahal Anda bawa mobil udah benar. Mobilnya juga standar keselamatannya udah bagus. Tapi Anda celaka. Nah, itu ujian. Jadi kalau ujian itu suatu yang Allah berikan untuk menyeleksi. Ya. Jadi ingat teman-teman sekalian, kalau kita diuji itu sebenarnya kita mau diseleksi oleh Allah. Ya layaknya kita sekolah lah. Kalau sekolah itu tidak ada ujian, ya gimana ada penyeleksian, peningkatan. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Jadi Allah menguji itu agar diketahui, agar tersaring, terseleksi siapa orang-orang yang sebenarnya sabar di antaramu. Jadi artinya kalau kita ini ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan dulu bilang ujian, introspeksi, bisi itu teh musibah. Kalau musibah itu apa? Suatu keburukan yang terjadi karena keteledoran kita. Kalau ujian, nggak ada keteledoran kita. Nah, di Quran dikatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Anak dan harta itu bisa jadi ujian. Ada orang yang usahanya benar, ikhtiarnya benar, tapi rezekinya seret. Ujian. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah kerja, ya, kerja asal-asalan, akhirnya dia dipecat oleh perusahaan, itu musibah. Gitu. Kalau ada orang yang bekerja di satu perusahaan, benar kerjanya, tapi perusahaannya kolaps, akhirnya dia di PHK. Nah, itu ujian. Ya. Tapi kalau ada orang yang kerja asal-asalan sampai dia diberi peringatan 1, 2, 3 bahkan dipecat, nah itu musibah gitu. Nah, ujian kalau kena pada diri kita untuk proses penyeleksian. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Untuk terseleksi siapa di antara mereka yang sabar. Kemudian ujian itu sebenarnya penggugur dosa, ya, penggugur dosa. Ma yusibul muslima min nasobin
wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adhan, wala ghammin, kata Nabi, setiap muslim yang ditimpa penyakit, nah penyakit, capek, lelah gitu, lelah mencari nafkah, ya, lelah ngurus anak, pokoknya dikasih kelelahan, kekhawatiran, kesedihan, ya, bahkan tertusuk duri, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ujian itu satu, untuk menyeleksi. Dua, untuk menggugur dosa-dosa kita. Ya. Nah, yang ketiga, ujian itu Allah berikan supaya kita naik level. Naik level untuk dapat penghargaan yang lebih. Ya tentu saja Anda yang sekolahnya sampai S3, berarti kan dia sudah melewati ujian-ujian. S1 ujian. Sekolah S2 lebih berat dari S1. S3 lebih berat lagi ujiannya dari S2. Naik level. Nah, jadi kalau Anda bilang, Ustadz, kenapa ya saya banyak diuji. Ya, Anda introspeksi. Bisi itu bukan ujian, tapi musibah. Makanya, kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya Allah, sekiranya yang menimpa diri saya ini adalah musibah. Karena keteledoran saya, karena kesalahan saya, beri saya kemampuan untuk memperbaiki diri. Tapi ya Allah, sekiranya yang menimpa diri saya itu ujian darimu, ya Rob, beri hamba kekuatan untuk menyelesaikannya. Beri hamba kekuatan untuk menyelesaikannya. Dan jadikan ini ya Allah sebagai penggugur bagi kesalahan hamba, sebagai pengangkat derajat bagi hamba. Jadi tidak ada yang menimpa kita sesuatu yang buruk. Tidak ada. Asal kita faham ilmunya. Jadi ketika kita ditimpa sesuatu yang menyenangkan, Anda bilang, hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhan. Seperti Nabi Sulaiman, ya, dia diberi kuasa, diberi ilmu, diberi kedudukan. Beliau katakan, hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Ini karunia Allah. Nah, tapi ketika ditimpa kesulitan, ya udah, lapangkan hati, lapangkan dada. Semoga ini merupakan proses seleksi untuk kita. Semoga ini merupakan proses penggugur bagi kesalahan kita. Dan ini semoga menjadi pengangkat derajat. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu hebat. Seluruh yang menimpanya jadi kebaikan. In asobathu sarra'u syakara. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia syukur. Wa in asobathu dharra'u sabara. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar. Kata Nabi, apa yang buruk bagi seorang yang beriman? Semuanya baik. Ya. Nah, itu jawaban saya. Kalau Anda merasa kok diuji terus, ya udah. Jawaban-jawabannya, renungan-renungannya tadi sudah saya sampaikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab.